Masyarakat di sejumlah kota kemungkinan akan kesulitan memesan layanan ojek online atau ojol, sebab puluhan ribu pengendara akan mematikan aplikasi sepanjang Selasa 20 Mei saat demo besar-besaran dilakukan. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wijaksono mengatakan, para pengemudi akan melumpuhkan pesanan, baik untuk penumpang, makanan, dan pengiriman pesanan. Langkah ini akan dilakukan mulai pukul 00 hingga 23.59 besok. Demo tersebut akan berlangsung di sejumlah wilayah dari Jawa hingga sebagian Sumatera diikuti oleh pengemudi roda 2 dan 4. Sementara titik aksi besok dilakukan di Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikasi, dan semua lokasi yang terhubung dengan perusahaan aplikasi. Igun mengatakan, aksi demo dilakukan mulai pukul 13.00 WIB hingga tuntutan diterima pihak pemerintah, DPR, dan aplikator setuju untuk mematuhi regulasi yang ada. Setidaknya ada 5 tuntutan tambahan yang akan diminta pada demo. Di antaranya, Presiden dan Menteri Perhubungan menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi pemerintah, Permen Hub PM nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, tuntutan Komisi 5 DPR agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, asosiasi, aplikator, dan dilanjutkan dengan potongan aplikasi 10% hingga penetapan tarif layanan makanan dan kiriman barang. Transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS semakin masif di Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan per Maret 2025 sudah ada 1 miliar transaksi keuangan yang menggunakan QRIS di Indonesia. Gibran mengatakan, QRIS saat ini memberikan kemudahan bagi semua pihak, baik dari sisi pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen. Tidak heran menurutnya bila QRIS menjadi meledak penggunaannya di tanah air. Di tengah meledaknya penggunaan QRIS, Gibran menyebutkan ada beberapa pihak yang tampaknya gerah dengan kemajuan sistem transaksi keuangan di Indonesia. Sayangnya, dia enggan menyebutkan pihak mana yang dimaksud. Yang jelas, Gibran memaparkan saat ini pengguna QRIS sudah mencapai lebih dari 56 juta orang dengan jumlah merchant atau pihak yang menyediakan QRIS mencapai lebih dari 38 juta, sekitar 93% dari total merchant yang adalah UMKM. Gibran melanjutkan per Maret 2025, berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi QRIS telah meningkat 173% dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah kenaikan itu membuat penggunaan QRIS mencapai lebih dari 1 miliar transaksi saat ini. Pemerintah memastikan ketersediaan 3 komoditas pangan utama yaitu beras, jagung, dan daging lembu atau sapi dalam kondisi aman. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, ketersediaan pangan nasional dipastikan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2025. Arief bahkan menyebut untuk beras saja produksinya diprediksi surplus. Untuk komoditas beras, stok akhir tahun 2025 diproyeksikan mencapai 10,23 juta ton. Produksi beras nasional Januari hingga Juni 2025 mengalami surplus 3,33 juta ton, meningkat 128% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saat ini stok cadangan beras pemerintah atau CBP telah mencapai 3,8 juta ton. Kemudian stok daging lembu baik sapi maupun kerbau diproyeksikan sebesar 1,11 juta ton. Dengan kebutuhan nasional 766,9 ribu ton, sementara stok akhir tahun mencapai 345 ribu ton. Sementara jagung proyeksi ketersediaan hingga akhir tahun mencapai 20,48 juta ton, dengan stok akhir 2025 diperkirakan sebesar 5,63 juta ton. Hingga kini realisasi impor jagung industri untuk bahan baku makanan, minuman, gluten, dan sweetener baru 350 ribu ton dari kuota 900 ribu ton. Arief menegaskan penyesuaian kebijakan impor hanya dilakukan di luar masa panen raya untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Di tengah tekanan eksternal yang terus meningkat akibat perang dagang dengan Amerika Serikat serta lemahnya konsumsi dalam negeri, produksi industri China tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan pada April 2025. Menurut data resmi yang dirilis Biro Statistik Nasional atau NBS pada 19 Mei 2025, produksi industri, indikator kunci aktivitas ekonomi negara eksportir terbesar dunia itu naik sebesar 6,1% secara tahunan, melampaui perkiraan 5,7%.
Namun angka ini tetap berada di bawah lonjakan 7,7% yang tercatat pada Maret. Namun NBS juga mengakui adanya situasi kompleks dengan guncangan eksternal yang meningkat serta tantangan dan kesulitan internal yang bertumpuk. Kabar pertumbuhan yang melebihi ekspektasi ini muncul hanya beberapa hari setelah China dan Amerika Serikat menyepakati pengurangan tarif impor secara timbal balik selama 90 hari, sebuah langkah yang meningkatkan optimisme bahwa resesi global dapat dihindari. Meski demikian, China masih bergulat dengan penurunan permintaan domestik yang telah berlangsung lama dan mengancam target pertumbuhan resmi pemerintah sekitar 5% untuk tahun ini. Fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK tidak hanya terjadi di Indonesia dan perusahaan-perusahaan kecil. Perusahaan raksasa dunia pun ikut terdampak, bahkan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan mengurangi staf sebesar 10% dalam beberapa tahun mendatang. Ketua Bank Sentral Jerome Powell mengatakan The Fed menawarkan pengunduran diri yang ditangguhkan kepada beberapa karyawan yang lebih tua. Kepala Bank Sentral tersebut juga menambahkan pihaknya telah menginstruksikan para pemimpin di seluruh Fed untuk menemukan cara tambahan dalam mengonsolidasikan fungsi-fungsi yang sesuai, memodernisasi beberapa praktik bisnis, dan memastikan bahwa pihaknya memiliki ukuran yang tepat dan mampu memenuhi misi hukum. Bank Sentral mengatakan dalam laporan tahunan 2023, mereka hanya memiliki kurang dari 24.000 karyawan. Pengurangan 10% akan membuat jumlah tersebut berada di bawah 22.000 orang. Salah satu metode untuk mengurangi staf adalah dengan menawarkan program pengunduran diri yang ditangguhkan secara sukarela kepada karyawan Dewan Federal Reserve yang akan sepenuhnya memenuhi syarat untuk pensiun pada akhir 2027. Memo ini muncul ketika pemerintahan Trump telah mendorong pemotongan biaya di seluruh lembaga layanan sipil yang dipelopori oleh Elon Musk dalam Departemen Efisiensi Pemerintah.